Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Selama bertahun-tahun, seseorang telah berani menghancurkan sekte jiwa. Xiaoyan, kamu adalah orang yang pertama, kata seorang Tianjun yang baru saja muncul dengan suaranya yang bergema di langit. Ekspresi Feng Zunzi dan lainnya sedikit berubah setelah mendengar suara dingin yang bergema di langit. Mata mereka segera tertuju pada dua sosok yang baru saja muncul. Di tengah dua sosok yang baru muncul, ada sosok Taixing yang kondisinya juga menyedihkan dan terluka parah. Lengan bajunya nampak robek dan lepas dengan darah yang terus menetes, memperlihatkan satu tangannya yang telah patah. Kondisi Taixing yang terluka parah menyebabkan Feng Zunzi dan lainnya nampak tercengang. Mereka segera menoleh ke arah Xiaoyan yang berada di pelukan Jian. Orang ini benar-benar mengandalkan kekuatan bintang 9 dojong untuk mengubah seorang Tianjun menjadi menyedihkan. Mugu nampak kaku saat dia melihat Xiaoyan dengan rasa takut dan kegembiraan karena Xiaoyan tidak menggunakan teratai api yang menakutkan padanya saat itu. Jika dia menderita pukulan seperti itu, dia pasti akan tewas di tempat. Taixing terbatuk dan memuntahkan darah. Jelas dia benar-benar terluka dalam dengan parah. Bahkan jika dia bisa selamat dari luka serius seperti itu, sepertinya beberapa gejala sisa akan tetap ada dan mengalami kesulitan meningkatkan kekuatan puncaknya di masa depan. Bunuh bocah itu. Aku ingin mencabiknya menjadi puluhan ribu keping, kata Taixing yang menatap Xiaoyan dengan kejam. Dia benar-benar merasakan kebencian yang dalam. Kedua Tianjun hitam dan putih di sampingnya melihat ke arahnya. Ada keheranan yang muncul di mata mereka. Mereka jelas tahu kekuatan Taixing, namun tidak disangka dia benar-benar akan berakhir dengan menyedihkan di tangan Xiaoyan. Kamu setan tua hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk ini. Jika kamu menggunakan giok spasial untuk memanggil kami berdua, bagaimana kamu akan berakhir seperti ini? Kata Black Tianjun menegur. Lupakan, tidak ada gunanya memberitahunya sekarang. Apa kamu tidak tahu karakter Taixing? Dia pikir bisa menangkap Xiaoyan, namun dia telah dipaksa oleh bocah itu sampai menjadi seperti ini, kata Wei Tianjun tersenyum dingin. Kemarahan melonjak di mata Taixing ketika dia mendengar ejekan dari keduanya. Namun saat ini dia tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan kemarahan sedikit pun, karena luka yang dia derita kali ini telah mencapai tingkat yang fatal. Jika dia tidak berhati-hati sebelumnya, kemungkinan dia bahkan akan tewas. Salam untuk Tianjun hitam dan putih, kata Mugu dan lainnya buru-buru mendekat dan dengan hormat menyapa keduanya. Kalian semua harus bertanggung jawab atas penghancuran cabang sekte jiwa, kata Wei Tianjun melirik Mugu. Ekspresi Mugu dan lainnya segera berubah saat mendengar itu. Namun mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan mengakuinya. Saat ini satu-satunya cara bagi kalian semua untuk memperbaiki kesalahan adalah dengan menangkap Xiaoyan. Kalian semua harus menyadari hal ini, kata Black Tianjun dengan dingin. Mugu dan lainnya buru-buru mengangguk. Dengan kondisi Xiaoyan yang terluka parah, dia seharusnya tidak lagi bisa menggunakan serangan teratai api yang menakutkan itu. Wei Tianjun menepuk punggung Taixing dengan lembut. Sebuah kekuatan segera mengirim Taixing terbang memasuki lembah yang dijaga beberapa anggota sekte jiwa yang masih hidup. Jangan tunda lagi, ayo serang bersama, kata Black Tianjun dengan suara yang dalam. Mereka adalah Tianjun hitam dan putih. Tak disangka bahkan dua iblis tua ini juga datang, kata Feng Zunzi dengan serius. Sepertinya pertarungan hari ini tidak akan mudah. Kekuatan kedua iblis tua ini sedikit lebih kuat dari Taixing, menambahkan beberapa dojun yang tersisa. Barisan mereka melampaui kita, kata Tijan Junju tak bergeming. Sepertinya kita harus menggunakan semua kekuatan kita. Jian, bawa Xiaoyan pergi, kata Xiaoyi. Suara Xiaoyi baru saja terdengar ketika Xiaoyan tiba-tiba memegang tangannya. Semua belum berakhir. Bukan tidak mungkin untuk melarikan diri, kata Xiaoyan dengan lemah. Jian mengatupkan giginya. Dia tampaknya telah membuat keputusan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kalian semua harus segera mengikutiku. Jangan ragu-ragu, jika tidak aku bahkan tidak akan punya solusi. Jian tidak memberi mereka waktu untuk bertanya setelah mengatakan itu. Dia menggigit jarinya dan setetes darah keemasan muncul di jarinya. Segel di tangannya berubah ketika jarinya tiba-tiba memotong ruang kosong di depannya, menyebabkan garis retakan spasial perlahan muncul dan membentuk pintu spasial yang perlahan terbuka. Kalian ingin pergi? Teriak Tianjun hitam dengan dingin. Tianjun hitam dan putih melambaikan tangan mereka, dan dua pilar kabut hitam segera meluncur ke arah kelompok Xiaoyan. Ekspresi Feng Zunzi dan lainnya sedikit berubah saat melihat pilar kabut hitam yang mendekat.
Mereka baru saja akan bertindak ketika Jian berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada waktu untuk bertarung, siapapun yang bertarung tidak akan bisa pergi. Tubuh semua orang berhenti saat mendengar itu dengan ekspresi sedikit rumit. Sesaat kemudian, Xiaoyi melihat pilar kabut hitam yang datang dengan cepat. Dia baru saja akan keluar, namun dia dipaksa mundur oleh telapak tangan Tijan Junju yang segera melangkah maju. Kalian semua harus pergi. Yao Chen, kamu telah membantuku saat itu. Hari ini aku akan mengembalikannya padamu, kata Tijan Junju yang segera bergegas keluar. Douqi di dalam tubuhnya melonjak dan dengan paksa memblokir dua pilar kabut hitam itu. Namun kekuatan yang menakutkan mengguncangnya hingga dia memuntahkan darah. Dengan kekuatan Dojun bintang 2, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Tianjun hitam dan putih? Tijan Junju mengusap jejak darah dari sudut mulutnya dan tertawa keras, dengan Douqi di tubuhnya yang tiba-tiba melonjak dengan liar. Orang ini akan menghancurkan dirinya sendiri, kata Tianjun putih terkejut. Sementara Tijan Junju menghalangi mereka, pintu spasial akhirnya perlahan dibuka, dan cahaya perak melonjak dari dalam dan membungkus kelompok Xiaoyan. Cahaya baru saja menyelimuti mereka ketika pintu spasial tiba-tiba bergetar hebat, membuat wajah Jian sedikit berubah. Dengan kekuatannya saat ini, dia terlalu memaksakan dirinya dengan mencoba secara paksa untuk membuka pintu spasial dan membawa sekelompok besar orang bersamanya. Ketika keputusasaan tanpa sadar muncul di hati Jian, pintu spasial yang bergetar tiba-tiba mulai membeku secara aneh, dan cahaya sekali lagi meledak lebih kuat. Jian terkejut melihat perubahan itu dan tiba-tiba mengerti sesuatu. Segel di tangannya tiba-tiba berubah dan kekuatan hisap yang menakutkan melonjak dan menyeret kelompok Xiaoyan ke dalam pintu spasial. Tianjun hitam dan lainnya nampak tercengang ketika melihat kelompok Xiaoyan berhasil memasuki pintu spasial. Perubahan yang tidak diduga ini menyebabkan Tianjun hitam dan lainnya lagi-lagi tercengang. Mereka tiba-tiba melihat ke tempat kelompok Xiaoyan menghilang, namun tempat itu benar-benar kosong, menyebabkan kemarahan segera melintas di wajah mereka. Di satu dataran hijau terpencil yang luas dan tak berujung, nampak beberapa sosok keluar dari pintu spasial dengan cara yang agak menyedihkan sebelum mendarat di tanah. Jian, apa kamu baik-baik saja? Kata Xiaoyi buru-buru bertanya ketika dia mendarat dan melihat Jian yang nampak pucat. Jian menggelengkan kepalanya. Douqi ungu di tubuhnya menyala dan tubuhnya mulai menyusut dan kembali menjadi gadis kecil sebelumnya. Tidak masalah. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Kalian harus melihat kondisi Xiaoyan terlebih dahulu, kata Jian menghela napas dalam. Feng Zunzi di sampingnya memegang denyut nadi Xiaoyan dan ekspresinya menjadi semakin jelek. Hati semua orang tenggelam ketika mereka melihat ekspresinya. Sementara semua orang nampak diam, cincin hitam di jari Xiaoyan bergetar, dan jiwa Yao Lao tiba-tiba muncul. Yao Lao memeriksa denyut nadi Xiaoyan dan niat membunuh tiba-tiba melonjak di matanya. Bajingan setan tua itu sangat kejam, kata Yao Lao dengan dingin. Orang tua, kata Feng Zunzi yang melihat teman lamanya muncul. Namun sekarang bukan waktunya untuk mengobrol, yang paling penting adalah luka Xiaoyan. Tuan Yao Lao, bagaimana luka Xiaoyan? Kata Xiaoyi dengan cemas saat dia bertanya dengan lembut. Pembuluh darah di tubuhnya semuanya hancur, dan 70% tulangnya patah. Telapak tangan setan tua itu mengandung semua kekuatannya, kata Yao Lao dengan kilatan dingin melintas di matanya. Sekte jiwa. Mulai hari ini, aku tidak akan bersirahat sampai salah satu dari kita mati, kata Yao Lao dengan suara yang dalam. Suara Yao Lao yang kejam menyebabkan Feng Zunzi di sampingnya menghela napas pelan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yao Lao yang tenang menunjukkan emosi seperti itu selama bertahun-tahun. Bahkan ketika Han Feng mengkhianatinya saat itu, Yao Lao tidak menunjukkan luapan emosi seperti itu. Tampaknya sosok Xiaoyan di dalam hatinya cukup besar. Wajah Xiaoyi yang sudah pucat menjadi lebih pucat ketika dia mendengar kata Yao Lao. Tubuhnya nampak goyah dan Jian di sampingnya buru-buru mendukungnya. Tianhuo dan Xiongchan bertukar pandang satu sama lain sebelum menghela napas. Dengan paksa menerima telapak tangan kekuatan penuh dari seorang puncak Dojun bintang 5, sudah tidak mudah bagi Xiaoyan untuk memiliki napas tersisa saat ini. Masih ada cara lain, bukan? Bukankah kamu bisa menyelamatkan seseorang selama orang itu masih memiliki napas? Kata Feng Zunzi segera berbicara dengan senyum pahit ketika melihat semua orang memiliki wajah gelap. Namun Feng Zunzi sepertinya sudah melupakan kondisi Yao Lao yang saat ini tidak memiliki tubuh. Bagaimana Yao Lao bisa memiliki kekuatan puncaknya? Ekspresi Yao Lao nampak muram. Dia duduk di samping Xiaoyan dan melihatnya yang terluka parah. Tenang dulu. Xiaoyan telah menyelamatkanmu setelah banyak kesulitan. Bukankah kau akan menyerahkan dirimu lagi jika kau pergi ke sekte jiwa sekarang?
Yang paling penting sekarang bukanlah membalas dendam. Kamu harus berpikir dengan baik tentang apa yang harus dilakukan. Dengan keterampilan alkemismu, kamu seharusnya memiliki cara, kata Feng Zunzi. Youlau sedikit memiringkan kepalanya saat mendengar itu. Tangannya menekan denyut nadi Xiaoyan dan dengan hati-hati memfokuskan pikirannya. Setelah pemeriksaan yang mendalam, Youlau tiba-tiba membuka matanya. Situasinya sedikit lebih baik dari yang aku bayangkan, kata Youlau. Xiaoyi dan lainnya menghela napas lega saat mendengar itu. Apa ada cara menyelamatkannya? Tubuh anak kecil ini sangat kuat setelah menelan api surgawi yang baru. Api surgawi itu membantunya memperbaiki tubuhnya yang terluka, kata Youlau seraya mengusap janggutnya. Maksudmu api 3000 membakar? Tanya Xiaoyi dengan lembut. Benar, api 3000 membakar adalah api abadi. Selama api 3000 tidak padam, tidak peduli seberapa parah luka di tubuhnya, itu akan disembuhkan, kata Youlau mengangguk. Namun, api 3000 ini perlu menyerap kekuatan bintang-bintang. Karena itu, kita harus menemukan tempat di mana kekuatan bintang-bintang sangat luar biasa berada. Hanya dengan begitu, pemulihannya akan lebih cepat, kata Youlau. Kekuatan bintang? Kalau begitu, ayo pergi ke pavilion bintang jatuh. Apa kamu lupa tempat itu penuh dengan kekuatan bintang-bintang? Itu adalah tempat yang paling cocok untuk Xiaoyan memulihkan diri, kata Feng Zunzi seraya mengusap jenggotnya. Sukacita segera melintas di mata Youlau saat mendengar itu. Dia hampir melupakan tempat yang bagus itu. Nyawa anak kecil ini akan diselamatkan, kata Youlau tersenyum. Namun meskipun nyawa Xiaoyan bisa diselamatkan, aku khawatir cedera serius seperti itu pasti akan mempengaruhi pelatihannya jika ada gejala sisa di masa depan, kata Feng Zunzi dengan senyum pahit. Tidak perlu khawatir. Saat ini tubuh Xiaoyan sudah menjadi sangat rusak. Ini adalah kesempatan baginya untuk menerobos cangkangnya dan mendapatkan jati diri yang baru. Kamu bisa datang dan merasakan bagian dalam tubuhnya. Lihat apa kamu dapat menemukan sesuatu, kata Youlau tersenyum. Feng Zunzi terkejut saat mendengar itu. Dia mengulurkan tangannya menyelidiki tubuh Xiaoyan. Sesaat kemudian dia merasakan energi misterius yang bergolak di dalam tubuh Xiaoyan. Itu adalah pil naga yin yang misterius, kata Feng Zunzi tercengang. Youlau tersenyum dan mengangguk. Saat itu kami beruntung mendapatkan satu pil naga yin yang. Jika tidak, masalah ini akan sangat merepotkan, kata Youlau. Benar, dengan luka parah di dalam tubuhnya, itu pasti bisa mengaktifkan sepenuhnya kekuatan pil obat naga yin yang. Ini adalah keberuntungan yang besar. Kali ini, anak kecil ini mungkin akan menerobos kelas dojun, kata Feng Zunzi tersenyum. Itu akan tergantung pada keberuntungannya, kata Youlau tersenyum dan mengangguk. Xiaoyi dan lainnya juga menghela napas lega setelah mendengar itu. Kita harus segera kembali ke pavilion bintang jatuh sekarang. Kita tidak dapat menunda lebih lama lagi, kata Feng Zunzi. Pavilion bintang jatuh ada di pegunungan langit bintang. Tempatnya agak unik. Bahkan seorang dojun tidak akan bisa memasukinya jika dia tidak tahu caranya, kata Feng Zunzi saat mereka mendekati pegunungan langit bintang. Dia menoleh ke arah kelompok Xiaoyi dan tersenyum. Pavilion bintang jatuh didirikan oleh Yao Chen dan aku saat itu. Namun Yao Chen akhirnya menjadi pemimpin yang hilang. Semuanya dilakukan olehku, itu menyebabkan aku berakhir dalam keadaan yang mengerikan saat itu, kata Feng Zunzi menggelengkan kepalanya. Aku tidak suka pekerjaan. Saat itu aku mendirikan pavilion bintang jatuh ini juga karena sedikit tertarik, kata Youlau tersenyum. Feng Zunzi hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar itu. Dia melambaikan tangannya ke arah semua orang dan bergegas menuju pegunungan. Xiaoyi dan lainnya mengikuti di belakang. Beberapa saat kemudian, Feng Zunzi di depannya akhirnya berhenti. Xiaoyi dan lainnya nampak terkejut saat menyapu mata mereka ke segala arah. Mereka hanya menemukan tempat yang masih merupakan hutan hijau tanpa terlihat bangunan atau gunung apapun. Ini adalah formasi bintang jatuh. Formasi yang hebat ini bukanlah buatan manusia, sebaliknya itu terbentuk secara alami, kata Feng Zunzi tersenyum. Sebuah batu giok muncul di tangannya dan cahaya menyebar dari dalamnya. Mengikuti cahaya yang menyebar, ruang di depan perlahan beriak. Akhirnya pintu spasial yang besar muncul di depan tatapan tertegun Xiaoyi dan lainnya. Ayo masuk, markas pavilion bintang jatuh ada di dalamnya, kata Feng Zunzi tersenyum dan memimpin memasuki pintu spasial. Kelompok Xiaoyi mengikutinya di belakangnya dan pintu spasial seketika menghilang. Xiaoyi dan lainnya tiba-tiba merasakan dunia di depan mereka tampaknya telah melewati waktu yang tiba-tiba berubah. Ketika memasuki pintu spasial, ada gunung tinggi dan beberapa bangunan yang bisa dilihat di puncak gunung. Ini sebenarnya adalah alam yang tercipta dari kekuatan bintang. Ukuran tempat ini hanya mirip dengan sebuah kota. Namun karena tempat ini terbentuk secara alami, seorang dojun bahkan akan kesulitan merasakannya jika mereka terbang melewatinya, kata Feng Zunzi tersenyum.
Xiaoyi dan lainnya nampak tertegun saat mendengar itu. Hanya Jian yang melengkungkan bibirnya. Dia sudah tahu bahwa tempat ini memiliki suatu misteri ketika dia melihatnya dari luar sebelumnya. Beberapa burung bangau putih tiba-tiba terbang dari puncak gunung dengan beberapa sosok manusia berdiri di atasnya. "Guru!" teriak Mulen menghela napas lega saat melihat Feng Zunzi yang datang. Dia melambaikan tangannya dan meminta bangau putih di belakangnya untuk mundur. Feng Zunzi tersenyum dan mengangguk. Dia menunjuk ke arah Youlau di sampingnya dan berkata, "Cepat datang dan sapa ketua pavilion." Mulen terkejut saat mendengar itu. Dia melirik Youlau dan tiba-tiba menemukan bahwa wajahnya sama persis dengan gambar pendiri pavilion. "Mulen menyapa ketua," kata Mulen buru-buru memberi hormat. "Kamu orang tua, kamu sengaja mencoba mempermalukanku," kata Youlau tanpa daya menggelengkan kepalanya. "Kamu awalnya juga ketua pavilion. Bagaimana itu bisa mempermalukanmu?" kata Feng Zunzi tersenyum sebelum menoleh ke arah Mulen. "Dengan Yao Chunzi di sini, masa depan kalian semua akan beruntung," kata Feng Zunzi. "Yao Chunzi," gumam Mulen terkejut ketika mendengar nama itu. Nama Yao Chunzi terkenal di dataran tengah saat itu dan Feng Zunzi kadang menyebutnya. Dia tidak menyangka akan bisa bertemu dengannya secara langsung hari ini. "Lupakan, jangan dengarkan omong kosong orang tua ini. Mari kita selesaikan Xiaoyan dulu," kata Youlau melambaikan tangannya. Mata Mulen bergerak ketika dia mendengar itu dan melihat Xiaoyan di punggung Xiongchan, dan terkejut ketika melihatnya terluka parah. "Ayo pergi." Anak kecil ini bertarung dengan bintang 5 dojun dan membuat satu tangannya patah, tapi dia juga terluka parah, kata Feng Zunzi. Kepala Mulen langsung berdengung saat mendengar itu. Xiaoyan benar-benar berani bertarung dengan dojun bintang 5, yang kekuatannya bahkan melebihi gurunya. Selain itu, dia juga mematahkan tangan dojun itu. Saat itu, Xiaoyan dikejar ketua Pavilion Petir Angin Utara. Namun dalam waktu 1 tahun yang singkat, ia melawan bintang 5 dojun. Apa yang telah dilakukan orang ini selama 1 tahun ini? Pikir Mulen tercengang dan menyeka keringat dingin. Senyum pahit muncul di hatinya. Mulen membalikan tubuhnya sementara wajahnya masih sedikit terpana. Dia memimpin kelompok itu untuk naik ke puncak gunung. Setelah itu dia mengatur tempat tinggal Xiaoyi dan lainnya sebelum pikiran tiba-tiba muncul di hatinya. Jika Feng Qiner bertemu dengan Xiaoyan lagi, aku ingin tahu bagaimana wajah Feng Qiner. Youlau dan Feng Zunzi membawa Xiaoyan ke gunung belakang. Mereka akhirnya sampai di menara batu hitam. Feng Zunzi membawa Xiaoyan dan melompat ke atas menara batu, di mana langit terbuka di atasnya dipenuhi kekuatan bintang. Dia meletakkan Xiaoyan yang belum sadarkan diri di atas panggung batu. Sesaat kemudian gelombang kekuatan bintang yang padat menyebar keluar dari panggung batu dan menyelubungi tubuhnya. Api kehitaman melonjak dari tubuhnya akhirnya berubah menjadi penghalang api yang melingkar dan menutupi seluruh tubuhnya. Feng Zunzi dan Youlau nampak bersukacita saat melihat api 3000 membakar yang semakin padat. Dengan begitu, luka dalam Xiaoyan akan pulih dengan cepat. Panggung bintang ini memang tidak buruk, kata Youlau. Tidak perlu khawatir. Selama ada kekuatan bintang, api 3000 tidak akan pernah padam. Ayo pergi, biarkan dia tinggal di sini sendirian dengan tenang dan memulihkan diri. Masa penyembuhan ini kemungkinan besar akan lama. Kita hanya bisa menunggu, kata Feng Zunzi. Youlau tersenyum dan mengangguk. Kedatangan kelompok Youlau menyebabkan pavilion bintang jatuh menjadi sangat hidup. Para murid dan bahkan beberapa panatua sangat ingin tahu tentang ketua pavilion yang telah lama menghilang. Saat ini pemimpin sejati mereka akan berubah. Youlau hanya bisa tersenyum pahit menghadapi situasi seperti itu. Namun dia tidak menolak apapun kali ini. Feng Zunzi menghela napas lega ketika dia melihat Youlau tidak menolak jabatan ketua pavilion. Baginya pavilion bintang jatuh adalah milik Youlau. Selama bertahun ini, dia hanya membantu Youlau mengelolanya. Sekarang setelah Youlau kembali, dia akan mengembalikannya. Feng Zunzi dan Youlau memutuskan untuk menutup pintu gunung selama pemulihan Xiaoyan. Mereka khawatir akan balas dendam sekte jiwa yang dapat mengganggu pemulihannya. Waktu 3 bulan berlalu dan Xiaoyan masih berada di dalam menara batu dan belum menunjukkan jejak kebangkitan. Namun wajahnya yang awalnya pucat perlahan mulai memerah. Napasnya juga menjadi normal dan luka di dalam tubuhnya perlahan pulih. Dalam waktu ini, Feng Zunzi mengundang kelompok Xiaoyi untuk mengambil posisi penatua di pavilion bintang jatuh. Tianhuo juga menyetujui undangan Feng Zunzi setelah ragu beberapa waktu. Bagaimanapun saat ini tidak ada tempat baginya untuk pergi. Itu juga bagus baginya untuk menemukan tempat untuk menetap. Sementara itu Jian sifatnya menyenangkan. Ia membuat kesepakatannya dengan Feng Zunzi sepenuhnya, berdasarkan keinginannya. Dengan bergabungnya Jian, Xiongchan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan dia memaksanya. Feng Zunzi dan para panatua lainnya nampak senang di hadapan kelompok yang kuat ini yang bergabung dengan mereka. Dengan 3 dojung yang bergabung dengan mereka, kemungkinan besar akan menyebabkan pavilion bintang jatuh melompat dan benar-benar menjadi puncak dari 4 pavilion. Namun jika Youlau benar-benar memulihkan kekuatan puncaknya di masa depan, hanya dengan kemampuannya untuk mengumpulkan orang saja,
kemungkinan besar akan menyebabkan pavilion bintang jatuh menjadi faksi yang cukup kuat di seluruh dataran tengah. Waktu setengah tahun berlalu, namun Xiaoyan masih belum bangun. Meskipun kondisi tubuhnya menjadi semakin baik, selama periode waktu ini, gunung di belakang telah diberi label sebagai tanah terlarang pavilion bintang jatuh. Selain kelompok Feng Zhuzi, bahkan para penatua dilarang masuk. Situasi ini menarik rasa keingintahuan semua murid pavilion. Namun mereka akhirnya menyadari bahwa ada seorang pemuda bernama Xiaoyan yang sedang memulihkan diri. Di ruangan besar markas Aliansian, Kekaisaran Jiama, nampak Medusa berdiri dengan tangan di belakangnya. Meski jubahnya agak longgar, masih sulit untuk menyembunyikan lekuk tubuhnya yang mempesona. Medusa sedikit mengerutkan keningnya saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bulan yang cerah di langit. Bayangan Xiaoyan nampak muncul di matanya. Sepertinya sudah 6 tahun berlalu. Kamu telah berjanji pada ratu ini bahwa kamu akan kembali. Jika tidak, aku akan merobek mayatmu menjadi puluhan ribu keping bahkan jika kamu mati. Gumam Medusa dengan ekspresi rumit melintas di matanya yang dipenuhi daya pikat. Mommy. Satu suara lembut yang membawa suara bayi tiba-tiba terdengar di belakang Medusa yang sedang merenung. Ekspresi Medusa yang dingin segera menghilang saat mendengar suara itu. Senyum indah muncul di wajahnya dan dia dengan cepat berbalik dan melihat ke arah asal suara itu. Di tangga batu tempat asal suara itu ada seorang gadis kecil berusia 2 tahun yang melayang setengah inci dari tanah tanpa bantuan apapun. Dengan bisa berdiri di udara itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seorang dojong. Sepasang mata hitamnya yang cerdas tampak sangat licik di bawah sinar bulan. Ketika Medusa melihat ke atas, pakaian gadis kecil itu nampak bergoyang dan seekor ular kecil 7 warna keluar dari balik bajunya. Ular itu melingkar di atas lengan gadis kecil itu saat dia mendesis dan menjulurkan lidah ularnya. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.